Laras, teman-teman, Amang, Inang, dan seluruh jemaat HKBP Pondok Ungu Permai. Baik lagi di Pungu Talk. Hari ini kita ada program baru, yaitu liputan usaha kunjungan jemaat. Sekarang kita berada di Nivaro Production, salah satu usaha pemilik jemaat HKBP Pondok Ungu Permai. Kalau mau tahu keseruannya, yuk kita masuk aja. Halo Bang. Iya, yang dari usaha Tim media HKBP Pondok Ungu ya? Oh iya. Nah, teman-teman, Amang, Inang semuanya, sekarang aku udah bersama pemilik atau founder Nivaro Production. Kalau Bang aku salah baru Sugiro, Abang boleh dong perkenalan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Chandra Parulian Butahayan, istri Boru Limbong, dan saya dari W1 dan sudah dikaruniakan satu anak. Ya, dan saya tinggal di Pondok Ungu. Ya, selamat datang di tempat usaha saya yang berlokasi di Jakarta Timur, di Nivaro Studio. Kalau gitu langsung naik aja, kita keliling-keliling, kita lihat tempat di sini. Oke, ayo. Jadi di sini tuh ada 3 ruangan itu. Yang pertama itu ada operator room. Nah, kita langsung lihat aja nih ruangan pertama. Boleh dong Bang dikasih tahu cara mengoperasikan ini tuh gimana? Iya, jadi di operator room ini fungsinya sih emang dia untuk mengoperate ke ruangan sebelah. Jadi sebelah itu emang khusus untuk sumber suaranya itu dari studio sebelah. Itu namanya studio recording, nanti kita ke sebelah. Nah, cuma di operator room ini memang fungsinya lebih untuk editing ada di sini. Pengambilan sinyal sumber suara dari sana itu masuknya ke sini gitu kan, ke equipment ini. Nah, di sini juga di Nivaro biasanya dihandle operator yang langsung sama si Ale. Nah, jadi si operator ini dia juga berfungsi sebagian untuk mengoperate lah di saat ada sumber mau ngetek, si processing ini langsung di-record terlebih dahulu. Nah, dan perbedaannya home recording dengan yang tadi profesional itu, jadi di sini ada 2 ruangan, jadi memang lebih apa namanya ya, dia tuh lebih kedap suara gitu, dan ruangan lebih luas, seperti itu sih. Cuma kalau emang equipment hampir-hampir sama seperti studio-studio lainnya. Oh jadi gitu ya Bang? Iya. Boleh gak sih kita lihat yang lain? Boleh. Jadi kita ini nanti langsung masuk ke ruangan selanjutnya, di sini ke studio recording. Yuk kita langsung cek aja. Oke. Nah, ini ruangan selanjutnya recording room untuk khusus ngerekam di sini toh. Jadi di sini memang ada drum, ada keyboard, gitar dan segala macamnya, itu semua untuk bagian perekaman ada di sini. Nah, kenapa dipisah? Karena biar di saat operator room lagi ada monitoring hasil rekamannya, di sini tidak terganggu dengan speaker yang ada di sebelah sana gitu. Itu sih itu. Ya, jadi total di sini sih ada 3 ruangan. Yang pertama tadi ada operator room, dan di sini ada recording roomnya. Dan terakhir nanti ada kabel manajemen gitu. Ya di Nivaro ini ada 3 ruangan lah total di sini. Nanti habis dari sini kita ke kabel manajemen. Berarti yang itu buat merekam suara ya? Ya, di sini ada khusus perekaman semuanya di sini. Instrumen segala macam di sini. Gitu aja ya Bang? Iya, oke. Ayo kita lanjut lagi ke kabel manajemen yang terakhir ya. Nah, ini ruangan terakhir nih, itu Sela. Jadi di sini itu
ada kabel manajemen. Ruangan ini khusus nge-manage kabel-kabel agar tidak berantakan. Karena kalau misalkan semua peralatan atau kabel-kabel kita gabung di sana, nanti banyak yang kececer dan mungkin bisa untuk jangka panjang perawatan juga jadi kurang. Makanya di sini kita room terakhir ini ada kabel manajemen. Di sini untuk beberapa kabel yang biasa dipakai untuk rekaman nanti kita susun di sini. Banyak juga ya Bang berarti. Nah, Ini apa aja nih Bang kegunaannya nih kabel-kabel ini? nah kalau kabel Beda-beda berarti ya? iya, kalau dari modelnya dia beda-beda. Cuma kalau fungsinya memang untuk nyambungin sumbernya aja, sumber dari instrumennya tersebut gitu. Jadi memang kalau dibilang bentuk kabel-kabelnya itu banyak sih kategorinya. Ada contoh kayak XLR, ada TS, TRS, dan lain-lainnya gitu. RCA ada banyak gitu. Jadi memang ruangan ini khusus untuk meminimalisir ruangan yang di sana agar tidak berantakan ya. Oke, gitu ya Itu Bang. aja. Gitu sih. Oke Bang, kayaknya seru nih Bang. Aku jadi penasaran nih, boleh gak cerita lebih lanjut lagi? Boleh, itu kita langsung ngobrol-ngobrol di dalam aja ya. Oke. Oke, ya. Abang gimana Bang kabarnya Bang? Iya. Sehat ya Bang? Sehat itu, puji Tuhan. Dan bersyukurlah kita bisa ada kesempatan. Terima kasih juga udah mau berkunjung ke tempat usaha aku, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk yang lain-lainnya juga. Masalah. Abang dengar-dengar Abang udah punya anak ya Bang? Iya itu. Udah umur berapa tuh Bang? Nanti di tanggal 26 ini baru setahun. Oh, berarti baru satu ya Bang anaknya? Iya itu. Nih kita mau nanya-nanya seputar usaha Abang nih. Iya. Kami dari tim media HKBP Pondok Ungu Permai ini punya program yaitu usaha kunjungan jemaat. Nah, pertama kali yang kita liput itu adalah usaha Abang, yaitu studio rekaman ya Bang. Iya, benar itu. Abang kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih Bang buka usaha ini? Nah, jadi kalau untuk studio ini memang sudah dibentuk dan dibangun dari setahun lalu. Cuman memang baru komersilnya itu sekitar 3 bulan ke belakang ini. Karena memang kan kita harus mempersiapkan apa-apa aja yang biasa dibutuhin sama klien sih biasanya. Ya hitungannya sih masih baru lah di sini. Masih baru ya? Baru setahun. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang ini udah dari awal buka usaha memang sudah di sini atau sebelumnya emang ada tempat lain nih Bang? Nah, kalau sebelumnya sih belum dibilang sudah usaha ya, cuma memang aku ini lebih ke latihan, dan itu ngebikinnya itu dulu awal studionya itu ada di rumah. Dari rumah itu barulah memutuskan setelah menikah itu, dan akhirnya memutuskan untuk buka studio di sini. Emang awal-awalnya itu sih masih di masih di rumah lah, istilahnya masih rumahan. Betul. Dan akhirnya memang udah waktunya untuk mengembangkan usaha studio ini. Akhirnya di sini ya aku langsung bertekad untuk ngembangin lah usaha ini di sini. Bisa dong Bang ceritain sedikit bagaimana cara Abang memulai usaha ini? Iya, kalau usaha sih kenapa studio rekaman ya? Dan lebih intinya sih lebih ke industri musik. Iya betul. Karena memang awalnya ini dari dulu emang aku tuh udah kenal dunia musik udah cukup lama. Ada juga salah satu jemaat di gereja kita namanya Samuel Partogi, itu teman lama lah dalam bermain musik, itu dalam industri musik. Nah, dan poinnya sih kita harus kuatin tekad dulu sih kalau misalkan untuk usaha seperti ini gitu kan, karena mungkin kita harus siap lah, entah kan namanya juga usaha nggak selalu ada klien dan kadang juga tiba-tiba rame gitu. Jadi mungkin ya kenapa harus memutuskannya di studio ini ya, lebih poinnya ya memang mungkin udah jalannya ditakdirkan lah oleh Tuhan, udah kamu bagiannya di sini. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang kenapa memilih usaha musik? Padahal kan masih banyak usaha-usaha yang lain gitu ya.
Ya sebenarnya di usaha itu aku lebih mengincar kenyamanan sih Betul betul. dalam usaha ini, karena dimana kalau misalkan kita usaha tapi secara terpaksa ataupun itu bukan keinginan dari kita, mungkin jadi ada tekanan juga, jadi under pressure-nya itu berlebih, tekanannya dari mana-mana. Tapi kalau misalkan kita walaupun kita bekerja, kita jatuh bangun di musik, tapi itu kita nyaman di situ, jadi kita kayak nggak merasa itu bahwa itu kita lagi berusaha atau lagi under pressure-nya lebih ringan lah dibandingkan dengan kita tidak nyaman dalam suatu hal pekerjaan itu. Kalau boleh tahu nih Bang, jasa-jasa yang Abang sediain di sini tuh apa aja sih Bang? Nah, ya di sini kita basicnya itu ada recording. Recording itu untuk rekaman. Iya. Nah, dan kedua itu ada editing, ada mixing dan mastering. Nah, 4 step itu semua biasanya dalam pembentukan suatu lagu itu membutuhkan step-step itu ada 4 gitu. Dan di luar itu side jobnya dari Nivaro adalah di sini aku juga sebagai komposer dan arrangernya dari Nivaro gitu. Dan di sini juga kita bisa mengelola untuk pendistribusian musik. Kita harus masukkan ke platform-platform mana, contoh kayak iTunes, Spotify dan segala macam kita bisa bantu, dan ke RBT juga sama seperti itu ya. Hampir ke label, cuma kalau untuk saat ini aku masih belum bisa ucapin bahwa Nivaro udah ready lah menjadi label, tapi aku nggak bisa ucapin karena masih tahap proses lah. Mungkin tujuan kedepannya seperti itu. Studio musik ya Bang? Iya. Ini kan pasti punya project-project gitu ya. Boleh dong Bang kasih tahu project-project apa aja yang udah Abang bikin atau buat di Nivaro Production ini? Iya, kalau dari project-project, kalau dari Nivaro Studio ini terlebihnya itu lebih ke perusahaan sih. Perusahaan kayak contoh pembuatan jingle, dan kemarin ada beberapa juga company datang ke sini untuk kayak voice dubber gitu, ngedubbing. Dan di sini Nivaro juga kemarin sempat megang audio untuk sound effect film, cuman di sini kalau untuk lebih ke yang fokus ke recording dan aransemen itu kemarin sempat megang si Petrus Mahendra. Itu di situ jadi kerjasamanya si Petrus Mahendra ini, dia pengen perform ada di salah satu luar kota dan dia minta di aransemen lah lagu ini, dan dia kontak ke aku, dia minta aransemen dan aku kasih gitu. Jadi dan untuk preparationnya dari Nivaro semua gitu. Petrus Mahendra. Iya, Petrus Mahendra. Kalau ngomong-ngomongin project nih Bang, pasti iya. kan kalau project itu kan harus sepaket atau bisa satuan kayak cuma editing, mixering, Oh iya. atau bisa harus paket atau bisa satu gitu Bang? Nah, kalau di Nivaro sih memang sama studio lainnya hampir sama. Kita di sini bisa mau paket bisa, mau satuan juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan stepnya, jadi aku jelasin lagi aja ya. Kalau recording itu stepnya itu lebih ke rekaman. Editing itu setelah rekaman biasanya itu ada perapihan lah. Kan kadang ada vokalis atau ada instrumen yang suka lari-lari temponya. Nah itu di step editing gitu, di jasa kita yang editing. Lalu masuk lagi ke jasa kita yang mixing. Mixing itu lebih ke pembentukan suaranya. Jadi sumber suaranya itu udah didapat, kita bentuklah sesuai keinginannya si klien, itu di mixing. Dan tahap terakhir itu adalah mastering. Di mastering itu kita mengatur frekuensi-frekuensi dari lagu tersebut biar lagu itu bisa di semua perangkat, dari HP, speaker yang nggak ada subwoofernya atau speaker yang ada subwoofer atau enggak, atau yang cuma low doang, kita bisa sama keluarnya suaranya, bisa sesuai dengan standar lah gitu. Kalau di project-project ini pasti kan kayak ada lika-likunya ya Bang. Abang ini pernah kena tipu atau mungkin ada customer atau ada yang memakai jasa Abang dan dia tidak bayar atau gimana, pernah gak sih Bang kejadian kayak gitu? Kalau permasalahan di studio sih ya, sebenarnya kalau masalah berbayar itu aman karena memang Nivaro kan bekerja sama juga dengan teman-teman kita sendiri. Karena memang kita di sini lebih ke soft selling. Kita yang rekaman di sini lebih yang
ini si studio ini kita rekaman di sini, kita rekam di sini gitu. Dan kalau misalkan kendala seperti itu mungkin belum pernah. Cuma itu yang pernah kejadian itu kita kerjasama dari awalnya. Ini kan maklum ini kan studio baru nih. Oh. Jadi Nivaro ini juga masih berusaha untuk biar bisa dikenal lah gitu, dikenal sama orang. Kita kerja sama orang, ternyata nggak dimasukkan di deskripsinya dia, sedangkan itu semuanya dari Nivaro, jadi di luar dari kontrak. Itu pernah kejadian seperti itu kemarin. Oh. Memang mekanisme pembayarannya itu apa? Setelah kita menerima jasa abang, atau kita bayar dulu? Kita terima dulu jasa abang baru kita bayar, atau sebalikannya nih bang? Nah, kalau misalkan ngikutin syarat ketentuan dari Nivaro sendiri, ini nanti kan DP dulu. DP itu 10%, nanti booking ke jadwalnya mau kapan, udah dikonfirmasi, nanti masuk ke tahap recording. Setelah itu udah selesai semua, baru ditransfer dan kita kasih data aslinya, data-data yang sudah diproduksi di sini semua. Apa yang menjadi pembeda studio abang dengan studio lain? Karena kan udah banyak nih pesaingnya. Yeah. Ada juga yang bahkan cuman modal satu laptop udah bisa jadi editing musik. Yeah. Nah, apa sih yang jadi pembeda dengan studio abang yang mungkin udah lumayan profesional gini? Nah, jadi kalau perbedaannya istilahnya home recording dan profesional studio ya, itu membedakannya mungkin ya memang kalau home recording ya, kalau ini setahu saya dia menjadi satu, jadi take vokal di dalam satu ruangan itu home. Tapi misalkan kalau profesional itu selain dari equipment juga dia terpisah biasanya, dimana sumber suara itu dipisah sama yang operator roomnya, jadi dipisah itu. Dan kalau yang membedakan apa ya, kalau di sini sih sebenarnya hampir sama aja, cuma memang kelebihan Nivaro di sini kita fokus ke editing, karena kalau misalkan equipment ya mungkin standar ya kayak gitar, bass dan ampli segala macam itu sama. Cuma kita fokus di sini ke editing, mixing. Kita lebih ke adjustment hasil permintaan klien. Gimana caranya klien mau minta nih lagunya mau seperti ini dong, dibentuk soundnya seperti ini. Oke, kita bisa bantu. Dan beberapa sejauh ini klien puas dengan hasil-hasil yang sudah kita produksi sih. Kita memang mungkin kelebihannya lebih ke editing dan mixing, masteringnya. Aku mau tahu nih, mungkin jemaat HKBP Pondok Ungu juga mau tahu kan, gimana cara abang mengelola usaha abang ini? Iya, kalau untuk mengelola ya di sini kita ada beberapa pekerja juga gitu. Dan kalau dari pekerja itu pertama ada di sini kita ada operatornya, dan di sini ada admin juga, dan di sini ada tim medianya juga, dan ada bagian video-video juga. Nah, jadi memang tetap pasti namanya usaha gitu, kita lakukan promosi setiap bulannya gitu. Kita promosi, kita kasih paket-paket ke teman-teman juga seperti itu. Dan untuk kalau sistem pengelolaannya ya sesuai inilah, kita pasti promosikan semua gitu. Berarti abang dari dulu udah ada di industri musik ya bang? Iya. Dan kenapa abang lebih memilih di belakang layar dan menjadi pemilik usaha ini? Iya. Kenapa memilih jadi wirausahawan gini bang? Jadi kalau untuk di Nivaro Studio ini lebih untuk menarik tim produksinya lah. Karena memang kalau kenapa di belakang layar, kalau di depan layar itu aku sendiri sebenarnya ada project juga gitu, namanya Kultura. Di sini Kultura itu, nah di sini aku di depan layarnya, dan di depan layarnya itu aku sebagai produser musik di sana. Di sana kita memang mempromosikan musik-musik dan dan budaya-budaya Indonesia. Nah, di Kultura itu untuk di depan layar, cuma di sini memang bagian belakang layar aku cukup. Kalau untuk di Nivaro Studio aku maunya di belakang layar aja udah cukup. Apa keluarga abang mendukung sama usaha abang ini? Nah, awalnya itu sempet sekitar berapa ya? Setahun berjalan lah sebelum belakang-belakangan ini. Ya namanya orang tua kan wajar gitu, kayak kamu udah pulangnya pagi, terus ngapain aja di studio nggak ada hasilnya gini-gini. Dan akhirnya seiring waktu berjalan, ya akhirnya aku juga tunjukin lah bahwa ini ada beberapa karya gitu, ada beberapa kerjasama dengan orang gitu.
walaupun ini namanya masih merintis kan penghasilan belum seberapa, cuma seenggaknya kita bisa membuktikan dengan karya di situ. Dan di saat orang tua mulai melihat karya, oh ternyata seperti ini, dan mereka saya tuh ada kelebihannya tuh di sini gitu. Dari situlah mungkin mereka sekarang sih udah cukup mendukung, udah cukup mendukung, tapi nggak sepenuhnya. Yang tadinya nggak sama sekali, mereka sempat berargumen, ya ngapain sih di musik gitu, kamu nggak bakal bisa jadi apa-apa gitu. Yang penting selama kita punya tekad, kita bisa buktiin, ya kuatin iman, mental, pasti bisa sih. Suatu saat pasti kita bisa buktiin, itu aja. Keadaan sekarang kan lagi pandemik nih Bang. Iya. Pasti ada dong dampaknya nih, dampak dari usaha yang Abang lagi jalanin sekarang. Ada gak sih Bang perbedaan dari customer dan omset setelah dan sebelum pandemi? Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya itu mungkin ya banyak klien kan datang rekaman ke sini. Tapi sejauh ini karena pandemi, jadi jasa rekaman itu kita jadi berkurang. Jadi kebanyakan itu via online. Jadi ya kita juga menerima hanya untuk editing, mixing, mastering. Jadi kalau untuk recording juga jadi banyak orang yang berkurang karena mungkin untuk keluar rumah aja kan mereka udah takut gitu karena virus ini, seperti itu. Jadi lebih baik mereka kirim data untuk sampel-sampel yang udah ada. Bagaimana nih cara Abang menghadapi pandemi ini, dan gimana cara Abang survive ke depannya? Untuk survive-nya ya gimana ya, kalau misalkan sebelum pandemi ini ya harus kreatif sih sebenarnya. Apapun masalah di depan, kita cari, misalkan ada sesuatu nih ada masalah, ya kita harus cari dulu biar bisa kelar masalahnya di mana. Istilahnya sih survive sih. Memang survive memang resiko, cuma ya harus bisa sih. Gitu. Kalau ada pemula nih mau buka usaha, kira-kira berapa sih budget yang harus dikeluarin gitu Bang? Kalau budget sih relatif ya, bisa dari harga, ya kayak tadi yang dari home recording itu sampai profesional juga beda-beda harganya. Ya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan, mau seperti apa equipment yang digunakan. Kalau misalkan nggak terlalu butuh untuk equipment yang perangkat besar, mungkin budgetnya juga masih bisa dikondisikan. Itu semua balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau dari range harga bisa dari jutaan ataupun sampai MM-an. Mau minta saran nih, misalnya aku atau teman-teman yang lain mau buka usaha, gimana nih Bang sarannya? Usaha di bidang musik apapun, atau musik? Atau ya musik boleh, musik. Ya, jadi kalau misalkan musik ya itu kenapa aku tuh memilih di bidang ini, karena memang pertama balik lagi nyaman di sini. Jadi seperti rasanya kita kerja tapi kayak nggak kerja gitu. Jadi saking nyamannya. Jadi kita bisa bekerja dengan hobi ya, dengan maksimal. Gitu, dengan maksimal. Dan kalau misalkan untuk teman-teman yang pengen buka usaha apapun di luar sana, memang usaha itu awal-awalnya berat, banyak rintangan segala macem. Cuma percaya aja gitu, maksudnya pasti kalau Tuhan udah kasih jalan pasti bakal terlihat. Karena memang baru ini Nivaro ada program bareng Menteri Pariwisata gitu, dan baru kita lagi dalam proses. Iya, dalam proses. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ke depannya. Ya pasti kalau misalkan udah dikasih jalan pasti bisa kok. Gitu. Betul. Boleh dong Bang kasih tahu promo yang lagi Nivaro Production ini keluarin? Promo ya. Kalau promo sih mungkin ya lebih ke untuk jemaat-jemaat Pondok Ungu sih. Iya, barangkali buat jemaat Pondok Ungu. Iya, bisa. Kalau itu kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama tim media di sana. Nanti dari Nivaro Studio pokoknya siap membantu, memfasilitasi untuk jemaat-jemaat di sana lah untuk berproduksi di sini. Terima kasih Bang. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang, range harga paket-paket di Nivaro tuh bisa dijelasin gak sih Bang detailnya kayak gimana? Nah, kalau misalkan di recording itu kita kena di harga 300, editing 100.000, dan mixing mastering itu ada di 200.000 gitu. Dan sebenarnya kalau dari harga juga ini jauh sih dibandingkan sama studio lain ya, karena
standarnya itu. Di luar masih lebih tinggi, di sini kita bisa kasih lebih juga ya. Karena memang jujur Nivaro ya masih dalam proses pengembangan gitu dalam setahun ini. Itu Oke aja. Bang, kalau gitu terima kasih ya Bang atas waktunya Iya, sama baik, informasi-informasinya. Bang, boleh dong aku nyoba-nyoba alat-alat sini atau aku mau nyoba rekaman. Kan Oh aku iya, belum boleh, pernah nih boleh. Bang. Ah. Terus aku juga suara aku nggak bagus-bagus banget sih. Tenang aja, itu Siapa bisa tahu diatur. bisa diedit. Karena Boleh ya, Bang? Iya, boleh. Balik Oke. lagi ke yang tadi aku bilang, kita tes lah, kita langsung aja seperti Oke apa. Bang. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Iya, Kita udah kasih banyak mendapat itu. mengunjungi usaha Abang ini, juga mengenai informasi-informasi yang Abang kasih ke kita. Dan semoga pandemik ini cepat berlalu dan usaha Abang saya doain semoga makin lancar ke Amin, depannya. terima kasih. Semakin diberkati oleh Tuhan dan sehat-sehat selalu untuk Abang dan keluarga. Iya, terima kasih banyak. Saya juga berharap agar program ini dapat menjadi berkat dan juga menjadi sarana pembelajaran untuk jemaat HKBP Pondok Ungu Permai supaya tidak ragu-ragu untuk memulai usaha. Dan juga untuk teman-teman Amang, Inang, dan jemaat semua, jika mempunyai usaha yang ingin diliput atau dipromosikan bisa hubungin ke kontak yang ada di bawah ini. Untuk teman-teman Amang, Inang, semua yang nonton program ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Abang boleh dong kasih tahu juga channel YouTube Abang supaya yang lain tahu. Nah, jangan lupa follow Instagram kita di Nivaro Art Entertainment, dan kalau di YouTube channelnya Nivaro Art Entertainment juga. Boleh di subscribe, like, comment, and share. Oke. Aku, Stella Borus Sigiro, dan para kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Dan jangan lupa untuk nonton video kita yang selanjutnya ya. Shalom Horas. Horas.